Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan, RKB Malam edisi hari ini Jumat 6 Agustus 2021 menghadirkan ada 6 informasi lokal yang sudah dirangkum oleh tim redaksi pemberitaan Radio Kota Batik. Di antaranya PPKM hingga 9 Agustus resepsi pernikahan diwajibkan take away. Kemudian ada informasi dari Wali Kota Pekalongan bahwa lurah harus pastikan bantuan diterima masyarakat. Sementara 23.500 bayi dan balita menjadi sasaran pemberian vitamin A di Kota Pekalongan. Dan juga mengenai regulasi penyelenggaraan Radio Kota Batik diwacanakan akan bisa diubah. Dua informasi yang terakhir untuk Anda, Bot Zainatus Salma, wakili Kota Pekalongan ke tingkat provinsi, serta kurangi dampak COVID, PD Amri masak bersama untuk warga. Satu persatu informasi tersebut kawan bisa Anda ikuti hingga jam 10 nanti. Untuk kebersamaan kita di RKB Malam edisi hari ini. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan awali dengan satu lagu pembuka yang sudah saya siapkan untuk Anda dari Anggun Sisasmi. Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan edisi hari ini kita akan awali dengan dua informasi yang pertama. Sesuai instruksi Wali Kota Pekalongan atau Inwal nomor 9 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang berlangsung hingga 9 Agustus 2021 mendatang, terdapat sejumlah kelonggaran kegiatan masyarakat, salah satunya pada resepsi pernikahan. Kegiatan resepsi pernikahan yang sebelumnya tidak boleh diadakan, dalam perpanjangan masa PPKM level 4 itu sudah boleh dilakukan namun dengan pembatasan dan aturan yang ketat. Yakni konsumsi tidak diperbolehkan secara prasmanan, namun wajib menggunakan sistem take away. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arsalan Junet mengungkapkan kapasitas atau jumlah tamu yang hadir juga harus dibatasi, yakni maksimal 30 undangan dengan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari wajib bermasker, berjaga jarak, dan dilarang berkerumun. Resepsi pernikahan sudah boleh dilakukan dengan pembatasan tentunya dan wajib take away. Ini yang harus dicermati ya untuk pengelola hotel, gedung, untuk catering semuanya boleh dilakukan dengan pembatasan maksimal 30% dari kapasitas gedung, tetapi wajib take away. Untuk hiburan monggo bisa dilakukan ya, mereka ada musik, ada band. Di resepsi itu monggo, tetapi yang wajib dilakukan itu adalah take away, tidak ada persemanan atau makan di tempat dan prokes ini yang lebih penting. Wali Kota menambahkan untuk hiburan yang ada di acara resepsi pernikahan juga saat ini sudah diperbolehkan. Pihaknya hanya menekankan pihak yang mempunyai hajat, gedung ataupun hotel agar mencermati dan benar-benar menerapkan sistem take away pada konsumsi sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerumunan. Baik, beralih ke informasi berikutnya, kawan. Pemerintah Kota Pekalongan menginstruksikan para lurah untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM level 4 agar tidak kesusahan dalam memenuhi kebutuhan di saat pemberlakuan kegiatan. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arsalan Junet saat memberikan sambutan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompimcam tingkat Kecamatan Pekalongan Timur, Kamis 5 Agustus 2021. Kepada Radio Kota Batik, Wali Kota AAF menjelaskan bantuan sosial seperti beras dan yang lainnya yang saat ini tengah digelontorkan untuk masyarakat harus dipastikan sampai kepada penerima. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar kelurahan berkoordinasi dengan RT ataupun juga RW agar tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat PPKM diberlakukan. Cuma pesan saya kepada lurah, ini nanti jangan sampai ada laporan warga tentang warga yang susah untuk makan karena dampak PPKM ini ya sudah tidak punya apa-apa, wes ora iso ngedol apa-apa tetapi dia untuk makan saja susah. Nah ini jangan sampai nanti ada laporan warga seperti itu. Ini adalah tanggung jawab lurah, nanti koordinasi dengan RT RW mana nanti kita masih bisa bantu suplai beras dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan oleh para lurah dan mohon kerjasamanya terutama dari RT RW, tokoh masyarakat, Binsa, Babin Kamtibnas semuanya lah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Wali Kota juga mengimbau Forkompimcam selalu memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak berkerumun dan memberikan edukasi terkait dengan aturan PPKM level 4.
Baik, dua informasi kawan sudah saya sampaikan ke Anda malam hari ini, menyisakan 4 info yang lainnya. Di antaranya sesaat lagi, kita akan mengikuti informasi mengenai 23.500 bayi dan balita menjadi sasaran pemberian vitamin A di Kota Pekalongan. Informasi selengkapnya bisa Anda ikuti sesaat lagi, jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam kabar berita malam. Kawan, sebanyak 23.500 bayi dan balita di Kota Pekalongan saat ini menjadi sasaran pemberian vitamin A yang dilaksanakan sejak awal hingga akhir Agustus 2021. Hal itu dikatakan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan setempat Ismanto. Ismanto merinci dari jumlah 23.500 tersebut, terbagi menjadi 3.000-an bayi dan 2.500-an balita. Ismanto kepada Radio Kota Batik mengatakan, jika setelah waktu yang ditentukan masih ada bayi dan balita yang belum juga diberi vitamin A, maka pihaknya akan melakukan sweeping pada September 2021 dengan harapan semua bayi dan balita usia 6 bulan ke atas yang ada di Kota Pekalongan bisa tercover. Kalau yang untuk distribusi vitamin A pada bayi dan balita, kita awal Agustus sudah kita mulai. Nanti sampai akhir Agustus, kalau memang nanti pada sampai akhir bulan kita masih ada sasaran yang belum tercover, kita bulan September biasanya ada sweeping untuk melengkapi semua. Harapannya semua balita dan bayi umur 6 ke atas ya itu mendapatkan vitamin A semua. Kalau targetnya bayi dan balita itu sekitar 23.500-an. Ismanto menambahkan dalam program pemberian vitamin A saat ini, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah menyediakan sebanyak 58.000 hingga 60.000 vitamin untuk periode Agustus 2021 dan Februari 2022. Baik, beralih ke informasi yang lain, kawan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang saat ini menaungi Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Kota Batik telah mengusulkan wacana ke Pemkot Pekalongan untuk bisa mengubah regulasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Yusro Sidi kepada Radio Kota Batik mengatakan pihaknya sudah menyusun perda mengenai penyelenggaraan Radio Kota Batik yang saat ini dalam proses pengesahannya. Menurut Yusro Sidi, dalam wacana perubahan tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan beberapa rekomendasi yang diharap nantinya bisa membawa Radio Kota Batik menuju ke arah yang lebih baik, seperti status yang saat ini masih berbentuk sebagai lembaga kegiatan dari Diskominfo. Kominfo sudah mencoba untuk berubah dari sisi regulasi. Kita sudah menyusun perda mengenai penyelenggaraan Radio Kota Batik dan alhamdulillah ini sedang proses untuk pengesahan. Ada beberapa rekomendasi dari provinsi dan ini nanti mudah-mudahan rekomendasi ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya rekomendasi mengenai bentuk atau lembaga RKB. Ini kalau sekarang kan masih kegiatan di Kominfo. Ya, jadi sebenarnya lebih leluasa RKB bisa mengelola anggaran sendiri. Kalau sekarang kan masih tergantung dari Kominfo. Ada merupakan suatu kegiatan ya, seperti kegiatan di Kominfo. Yusro Sidi menambahkan jika regulasi berubah, maka nantinya Radio Kota Batik akan bisa menjadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD maupun BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Baik, 4 informasi kawan sudah saya sampaikan ke Anda malam hari ini, menyisakan 2 info yang terakhir. Di antaranya, Bud Sainatus Salma, wakili Kota Pekalongan ke tingkat provinsi, serta juga ada informasi kurangi dampak COVID, PD Amri, masak bersama untuk warga. 2 informasi tersebut masih bisa Anda ikuti di RKB Malam edisi hari ini, jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam kabar berita malam. Ragam kabar berita malam kawan, kita memasuki 2 informasi yang terakhir. Salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Pekalongan, Bud Sainatus Salma, lolos seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah dan mulai 4 Agustus 2021 mengikuti pemusatan latihan di Semarang. Tim Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Dinpar Budpora Kota Pekalongan, Ahmad Fikri, menuturkan bahwa Salma berasal dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Salma berpartisipasi pada Paskibraka tersebut
bersama dengan satu rekannya, namun perwakilan laki-laki belum beruntung mewakili Kota Batik. Ahmad Fikri mengungkapkan, sebelum berangkat ke Semarang mengikuti pengarahan dan pelatihan di Kota Pekalongan bersama dengan 68 anggota Paskibraka wilayah setempat. Alhamdulillah Kota Pekalongan kemarin juga mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan alhamdulillah yang putri lolos dengan nama Bu Sainatus Salma. Salma itu berasal dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan dan hari sesuai dengan edaran dari Disporapar Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemusatan latihan sampai nanti dengan pelaksanaan tanggal 17 Agustus 2021. Jadi terkaitnya dengan rangkaian juga kami sudah kemarin mengawal di tingkat Jawa Tengah juga hasil seleksi maupun proses seleksi itu karena kita juga integrasi dari pemerintah baik dari provinsi maupun nasional. Secara indikator terkait dengan seleksi itu hampir sama dan kita juga dari daerah mengacu dengan provinsi maupun nasional begitu. Ahmad Fikri menyampaikan proses seleksi tingkat provinsi hampir sama dengan tingkat kota karena mengacu pada Kementerian Sekretariat Negara. Baik, satu informasi yang terakhir kawan untuk kebersamaan kita di RKB Malam edisi hari ini, aksi peduli untuk membantu sesama di masa pandemi COVID-19 ini terus tumbuh. Salah satunya seperti aksi peduli yang saat ini tengah digencarkan oleh PD Amri Kota Pekalongan, yang menggiatkan masak bersama warga untuk mengurangi dampak COVID-19 dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan masak bersama yang dilakukan PD Amri bersama warga Jalan Ahmad Yani, Poncol Baru, RT 3 RW 8 Kota Pekalongan, Kamis sore 5 Agustus 2021, warga tampak guyup rukun memasak nasi, urapan, ikan asin, dan tempe goreng yang rencananya dibagikan untuk menu makan malam. Kepada Radio Kota Batik, Ketua PD Amri Kota Pekalongan Agus Syafaat mengatakan, dalam kegiatan ini, PD Amri sifatnya mendorong warga agar mau saling membantu, sehingga bahan yang dimasak saat ini juga dibawa oleh masing-masing warga dan dimasak bersama. Menurutnya, pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada perekonomian warga ini akan bisa tertangani jika semua warga mau kompak, saling membantu satu sama lain, seperti kegiatan pada saat ini. Problem pertama kita itu bukan masalah problemnya, bukan permasalahan, tapi ketika kita itu kompak, ketika kita itu rukun, saling membantu, masalah seberat apapun insya Allah akan mudah tertangani. Nah, kita membuat program semacam ini dengan tujuan agar masyarakat itu semakin kompak, semakin rukun, ada yang bisa menolong, yang menolong, yang perlu ditolong tidak harus malu untuk minta tolong. Bahkan yang minta tolong itu bukan hina. Oke, siap. Ya. Mas, ini masaknya biayanya dari mana, Mas, kalau ini? Ya, biaya dari rakyat sendiri. Kegiatan masak bersama itu kawan disambut baik oleh warga sekitar, salah satunya Sugeng. Ia mengaku untuk dampak kesehatan akibat COVID-19 di kampungnya memang tidak begitu tampak. Namun secara ekonomi, banyak warga yang susah makan. Sehingga harapannya dengan memasak bersama bisa membantu ekonomi warga sekitar. Acara masak-masak ini bisa membantu warga sekitar yang terdampak COVID. Gimana sih Pak dampaknya selain kesehatan, mungkin ekonominya terganggu gitu ya Pak ya? Untuk dampak secara kesehatan itu mungkin tidak ada, tapi untuk dampak ekonomi warga di sini itu susah untuk apa? Makan itu. Nah, kita mengadakan acara masak-masak, semoga bisa membantu warga. Sementara itu, kawan koordinator lapangan Andi Kombi menambahkan, kegiatan serupa rencananya akan dilakukan di berbagai lokasi yang lainnya untuk memupuk rasa gotong royong warga dalam menghadapi pandemi. Andi menilai daripada menghadapi pandemi dengan cara menyalahkan keadaan, lebih baik dihadapi dengan menyalakan kompor untuk memasak bersama. Baik, 6 informasi kawan sudah semuanya saya sampaikan ke Anda malam hari ini, sehingga berakhir pula untuk kebersamaan kita di RKB Malam, Ragam Kabar Berita Malam. Informasi yang lain kembali Anda bisa ikuti di perjalanan Halo Kota Batik. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Malam.